Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai. Silakan kita share screen dulu. Jadi pajak pertambahan nilai kita berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai. Judulnya kita bisa lihat. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang peraturan harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, apa itu pajak pertambahan nilai? Adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. Di samping pajak pertambahan nilai, ada juga pajak penjualan barang mewah. Adalah pajak penjualan atas barang yang dikategorikan mewah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Sejarah dari pajak pertambahan nilai adalah sewaktu kemerdekaan pada tahun 1950 dikenal pajak peredaran. Dari pajak peredaran ini bermetamorfosa, berubah menjadi pajak daerah, di mana disebut dengan pajak pembangunan 1. Kemudian berbagi objek dengan menjadi pajak penjualan. Jadi kalau pajak daerah ini ya berarti sumber penerimaan dari pemerintah daerah. Kemudian kalau pajak penjualan ini sumber penerimaan untuk pemerintah pusat. Dalam perjalanan waktu, baik PP1 maupun pajak penjualan ini menganut official assessment. Nah, pada tahun 1983, di mana kita mengenal sistem perpajakan dengan self-assessment, berubahlah menjadi pajak pertambahan nilai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dan dalam perjalanannya berubah pada tahun 1994, tahun 2000, dan 2020. Undang-Undang Nomor 11 ini dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengertian umum dari pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. Pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi maupun badan usaha. Landasan hukum seperti yang kami sampaikan tadi, tahun 83 dimulai saat official assessment pertama kali, sampai terakhir di tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menghasilkan atau dilakukan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, yang aturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 di PP Nomor 44 dan PP Nomor 49. Ini aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 khususnya tentang pajak pertambahan nilai. Untuk subjek pajak pertambahan nilai adalah siapapun yang dikenakan kewajiban dalam bidang pajak pertambahan nilai, yaitu pengusaha kena pajak maupun bukan pengusaha kena pajak. Di subjeknya adalah PKP atau pengusaha kena pajak maupun yang bukan PKP. Kalau contohnya subjek PPN untuk yang bukan PKP adalah PPN untuk kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri itu dikenakan untuk kegiatan membangun sendiri, baik yang dilakukan oleh PKP maupun bukan PKP. Di subjek PPN itu baik yang sudah menjadi PKP maupun yang belum PKP. Apa itu pengusaha kena pajak? Orang pribadi ataupun badan usaha yang menghasilkan barang, mengimpor atau mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pemilihan, melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, tidak termasuk pengusaha kecil, di omsetnya atau penjualannya sudah di atas 4,8 miliar. Kecuali kalau pengusaha kecil ini, ya, yang di bawah omset 4,8 miliar ini memilih menjadi pengusaha kena pajak. Subjek pajak PPN itu pengusaha kena pajak. Bisa orang pribadi atau badan usaha yang menghasilkan barang, mengekspor barang, atau usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, ya, termasuk jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah, melakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang omsetnya di atas 4,8 miliar. Soalnya kalau yang omsetnya di bawah 4,8 miliar itu memilih untuk menjadi PKP. Objeknya ditentukan di pasal 4 Undang-Undang PPN, kemudian pasal 16 huruf C, kegiatan logistik, kemudian pasal 16D, pasal 16D itu atas penjualan barang modal, objek PPN. Dalam pasal 4 ayat 1, objek PPN itu penyerahan barang kena pajak. Bisa impor barang kena pajak, bisa penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud dalam bentuk barang, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Di objek PPN ini ada A sampai H, di mana pemanfaatannya, penyerahannya itu berada di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.
penyerahan BKP-nya itu di dalam daerah pabean. Impor BKP ya berarti memasukkan barang dari luar daerah pabean. Kemudian penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Pemanfaatan barang kena pajak ya, tidak berwujud. Berarti mengimpor BKP tidak berwujud. Memanfaatkan jasa kena pajak dari impor jasa kena pajak, ekspor BKP berwujud, maupun ekspor JKP dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak itu objek pajak pertambahan. Kita sajikan dalam bentuk gambar. Daerah pabean itu adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat ya, di pulau-pulau ini berarti darat ya. Kemudian perairan di laut, pantai dan ruang udara berarti di atasnya ya. Serta tempat-tempat tertentu lainnya di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang. Apa itu zona ekonomi eksklusif? Di dasar laut, tanah di bawahnya, air di atasnya, dengan batas terluar 200 mil dari garis pangkal pantai. Jadi di sekitar pulau ini 200 mil itu zona ekonomi eksklusif, termasuk daerah pabean. Kalau impor ya berarti memasukkan barang kena pajak atau jasa kena pajak ke wilayah NKRI. Kalau ekspor ya mengeluarkan BKP atau JKP ke luar negeri. Itu daerah pabean. Transaksi tadi, penyerahan, kemudian pemanfaatan BKP dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Di dalam daerah pabean itu merupakan objek PPN. Berapa tarif pajak pertambahan nilai? Ditentukan di pasal 7 ayat 1 huruf A. Itu adalah 11% mulai 1 April 2022. Kemudian di ayat 1 huruf B ditentukan bahwa per 1 Januari tahun 2025 tarifnya menjadi 12%. Sampai sekarang sebenarnya tarifnya itu sudah 12%. Ada kebijakan sehingga menjadi tetap 11%. Nah, tarif PPN untuk ekspor itu 0%. Atas tarif tersebut, ya, huruf A, huruf B, itu bisa diubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan peraturan pemerintah. Ini tarif PPN itu di pasal 7 Undang PPN. Perhitungan pajak pertambahan nilai yaitu dasar pengenaan pajak dikalikan tarif PPN tarifnya tadi ya 12%. Dasar pengenaan pajak PPN itu bisa berubah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Dalam menghitung pajak pertambahan nilai itu dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain.
Apa itu nilai impor? Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan kepabeanan. Yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan kepabeanan. Untuk impor BKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang. Dalam mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai di Indonesia, diilustrasikan ada perusahaan kena pajak A melakukan penyerahan BKP atau JKP. Saat barang BKP atau JKP diserahkan ke pengusaha kena pajak B, itu penting, yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, ya. Ini PKPA akan menerbitkan faktur keluaran untuk bagi PKPB. Ini akan menjadi faktur pajak masukan. Dibagi penjual, ini faktur pajak keluaran. Bagi pembelinya menjadi faktur pajak masukan. Pada saat B membayar, ini pembayaran BKP atau JKP ditambah PPN-nya. Nah, tentunya kalau PKPA ini melakukan pembelian, ya, dia akan mendapatkan faktur pajak masukan juga. Sehingga tiap bulan pajak keluaran yang diterbitkan PKPA dan dikreditkan pajak masukan yang diperoleh PKPA. Sehingga ada selisih. Kalau selisihnya itu negatif, itu berarti lebih bayar. Nah, kalau selisihnya itu positif, berarti harus ada pembayaran PPN yang harus disetor bebas negara. Nah, begitu juga dengan BKPB. Nah, kalau jual itu dengan faktur pajak keluaran, dan atas faktur pajak masukan bisa dikreditkan sama hasilnya, apakah hasilnya negatif atau positif. Saat terutang PPN adalah pada saat penyerahan BKP atau JKP. Kalau impor ya berarti saat impor. Atau pada saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah. Atau pada saat ekspor, ya. Kalau ekspor. Atau pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP. Atau pembayaran diterima sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud. Di mana yang lebih dulu antara penyerahan atau pembayaran, mana yang lebih dulu. Itu saat terutang PPN-nya. Kemudian tempat terutangnya yaitu tempat penyerahan dalam daerah pabean, berarti tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu tempat di mana PKP dilakukan. Kalau impor barang ya di tempat PKP dimasukkan, biasanya di pelabuhan. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean ya di tempat tinggal atau tempat kedudukan kegiatan usaha, tempat terutangnya PPN. Dasar hukum pengkreditan pajak masukan itu di pasal 9 Undang-Undang PPN dan pasal 22, 27 PP nomor 44 tahun 2022
Baik, PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2010, sebagaimana tadi terkait dengan PMK 186 tahun 2022, PMK 18 tahun 2022. Jadi ini aturan pelaksanaannya. Prinsip dasar dari pengkreditan pajak masukan adalah pajak masukan dalam suatu masa dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa yang sama. Di prinsip dasarnya adalah pajak masukan dikreditkan pada masa yang sama dengan faktur pajak keluaran. Bila PKP belum melakukan penyerangan sehingga pajak keluaran itu adalah 0, pajak masukan tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi syarat ayat 2B. Prinsip dasar kedua, apabila pajak keluaran itu lebih besar dari pajak masukan, maka harus atau selisihnya harus disetor oleh PKP, kurang bayar. Kemudian kalau pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya bisa dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Ini ada lebih bayar. Nah, kelebihan bayar ini bisa diajukan restitusi pada akhir tahun itu, kecuali pengusaha kena pajak yang penyerahannya kepada pemungut. Itu bisa tiap bulan. Tapi secara umum, pengajuan restitusi itu pada akhir tahun, masa Desember. Prinsip dasar ketiga, bila PKP melakukan penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN, pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang PPN. Dan bila PKP melakukan penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN, pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan, yaitu proporsional. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan atau 3 tahun, 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan, pengusaha kena pajak belum melakukan penyerahan, pajak masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Dalam perusahaan, kalau 3 tahun itu ya seharusnya sudah menghasilkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi ada batas maksimal kredit pajak masukan. Jadi kalau sudah 3 tahun tapi belum ada penyerahan, ya pajak masukan selama 3 tahun yang lalu itu tidak dapat dikreditkan. Jangka waktu bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 tahun. Pajak masukan atas PKP yang sampai dengan jangka waktu 3 tahun sejak masa pengadilan pertama kali pajak masukan belum dilakukan penyerahan tidak dapat dikreditkan. Setelah 3 tahun ini wajib membayar kembali ke kas negara oleh PKP. Dalam hal PKP telah menerima pengembalian pembayaran pajak atas pajak masukan tersebut. Telah mengkreditkan pajak masukan dimaksud dengan pajak keluaran yang terutang dalam satu masa. Pembayaran tadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 tahun tadi. Akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembayaran karena PKP sudah berakhir. Inspektorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan kurang bayar atas tadi pajak masukan yang selama
yang setelah 3 tahun berlalu itu belum ada penyerahan JKP atau BKP. Tidak dapat dikompensasikan ke masa berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian. Untuk kalau 3 tahun belum ada penyerahan. Setelah berlalunya 3 tahun belum ada penyerahan. Prinsip dasar keempat, pajak masukan tidak dapat dikenakan apabila faktur pajak tidak memenuhi ketentuan pasal 13 atau ayat 9, ya, tidak mencantumkan nama dan alamat pembelinya. Perolehan BKP atau JKP tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi, penyerahan JKP atau BKP itu harus sesuai dengan inti usahanya. Pengkreditan pajak masukan yang tidak sama dengan masa. Jadi kalau pengkreditan pajak masukan itu selarasnya, ya, sewajarnya itu sama dengan pajak keluaran. Beli barang, kemudian dijual, itu defaultnya itu pajak keluaran itu sama dengan pajak masukan masanya, ya. Atau diberi kelonggaran, itu pajak masukan itu dapat dikreditkan paling lambat 3 bulan ke depan. Dengan catatan pajak masukan tersebut belum dibiayakan atau belum dikapitalisasi. Atas pajak pemasukan dari perolehan sebelum pengusaha itu dikukuhkan menjadi PKP, itu dapat dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Jadi harus ada pembayaran. Harus ada pembayaran sebesar 20%-nya selisihnya. Kalikan tarif yang berlaku pada tahun tersebut. Pajak masukan yang diperoleh tidak dilaporkan dalam SPT massa. Diberitahukan atau ditemukan pada saat pemeriksaan, itu boleh dikreditkan. Kemudian pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan SKP itu dapat dikreditkan selama telah dibayar dan tidak diajukan upaya hukum. Yang dapat dikreditkan adalah sebesar pokok PPN-nya. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah dari perolehan BKP atau JKP yang tidak memiliki hubungan langsung dari kegiatan usaha, atau pajak masukan dari kendaraan bermotor jenis sedan atau station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Nah, kalau barang dagangan atau disewakan ya boleh dikreditkan. Kemudian atas perolehan BKP JKP yang bukti pemungutannya berupa faktur pajaknya tidak mencantumkan nama, alamat, dan pajak masukan perolehan BKP JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat pembuatan faktur, tidak boleh dikreditkan. Untuk faktur pajak yang pemanfaatan BKP tidak wujud atau JKP dengan yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat, faktur pajak yang diterbitkan oleh BKP penjual melebihi 3 bulan dari seharusnya masa diterbitkannya faktur, tidak boleh dikreditkan. Mungkin itu materi PPN untuk pertemuan
kali ini. Kiranya rekan-rekan mahasiswa dapat memperdalam materi PPN ini dengan membaca modul yang tersedia di perpustakaan Universitas Terbuka, maupun bisa menambah materi pembelajaran lewat internet. Tentunya rekan-rekan mahasiswa dapat berdiskusi melalui kegiatan diskusi yang menjadi item penilaian. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.